Bab 3. Manusia dan Peradaban. Pengertian. Peradaban merupakan suatu bentuk masyarakat atau kelompok budaya yang kompleks, dirincikan oleh ketergantungannya pada pertanian, perdagangan, jarak jauh, pemerintahan berbentuk negara, adanya spesialisasi pekerjaan, kependudukan, dan stratifikasi kelas. Peradaban atau budaya, menurut Kontrajanningrat, peradaban merupakan unsur budaya yang halus, maju, dan indah. Contohnya, kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, pergaulan, dan lain-lain. Peradaban berasal dari kata adab yang berarti akhlak atau kesopanan yang menunjukkan perilaku sopan dan mematuhi norma-norma yang ada di masyarakat. B. Hakikat manusia. Hakikat adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan. Jadi, hakikat manusia adalah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan. Hakikat manusia menurut pandangan umum. Dalam perspektif filsafat, manusia merupakan hewan yang berpikir karena memiliki nalar intelektual. 1. Hakikat manusia. Menurut evolusionisme, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai yang terjadi di alam semesta. Manusia sama halnya dengan alam semesta, ada dengan sendirinya, berkembang dalam alam itu sendiri tanpa pencipta. Penganut ajaran ini di antaranya Herbert Spencer, Charles Darwin, dan Konosuke Matsushita. Menurut kreasionisme, manusia sebagaimana halnya alam semesta adalah ciptaan suatu creative force atau personality, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Penganut aliran ini adalah Thomas Aquinas. Kedua, wujud dan potensi manusia. Menurut aliran materialisme, esensi manusia adalah tubuh atau fisiknya. Oleh sebab itu, segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual, atau kerohanian dipandangnya hanya sebagai esonasi, arti fungsinya, dan atau organ tubuh. Pandangan antara badan dan jiwa seperti itu dikenal sebagai epifenomenalisme. Dalam perspektif ekonomi, manusia adalah makhluk ekonomi yang dalam kehidupannya tidak dapat lepas dari persoalan ekonomi. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk ekonomi yang dimana tidak akan bisa lepas dari manusia lainnya yang saling membantu dan ketergantungan. Dalam perspektif antropologi, manusia adalah makhluk antropologis yang mengalami perubahan dan evolusi. B. Dalam perspektif psikologi, manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa, namun hakikat manusia menurut pandangan lainnya diantaranya makhluk yang memiliki tenaga, memiliki sifat tanggung jawab, mampu mengontrol diri, berkembang selama hidupnya, selalu melibatkan diri sendiri dan saling membantu, memiliki potensi dan yang tak terbatas, makhluk Tuhan yang kemungkinan baik atau jahat, individu yang tidak bisa berkembang tanpa hidup di lingkungan sosial. C. Peradaban perubahan sosial. Pengertian dan cakupan perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial yang ada di dalam masyarakat. Perubahan yang terjadi di antaranya ke arah mana perubahan itu bergerak dan bagaimana bentuk perubahan itu. D. Teori-teori mengenai pembangunan keterbelakangan dan ketergantungan. Teori dependensi atau ketergantungan menurut Social Moore, evolusi
rektilineal sangat sederhana, melalui tahap-tahap, terjadi dalam tahap kelajuan yang tidak serasi, bercabang, menurut siklus-siklus tertentu dengan kemunduran jangka pendek, tidak mempunyai kecenderungan logistik digambarkan oleh populasi, pertemuan logistik terbaik yang tergambar dan angka motivasi, pertumbuhan eksponarialisasi yang tergambar memulai tanda, primitivisme, bentuk-bentuk perubahan terjadi secara lambat atau evolusi yang dimana terjadi dengan sendirinya, perubahan terjadi secara cepat atau revolusi yang dimana direncanakan terlebih dahulu, pengaruhnya kecil yang membawa pengaruh berarti di masyarakat, pengaruh besar yang proses industrialisasi pada masyarakat agraris, perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tak dikehendaki atau tanpa kehendak, penyebab perubahan. Terdapat dua penyebab. Yang pertama, faktor intern, karena bertambah atau berkurangnya penduduk, konflik dalam masyarakat, pemberontakan masyarakat. Yang kedua, faktor ekstern, faktor alam yang berubah, kebudayaan masyarakat. Peradaban Indonesia di tengah modernisasi dan global. Modernisasi masyarakat Indonesia menerapkan teknologi pertanian modern, perubahan cara berpikir dan berperilaku, pembentukan lembaga-lembaga politik modern, perubahan pandang tentang fungsi dan cara kerja lembaga politik, dan yang terakhir perubahan cara berpikir manusia dan berpikir mistik, dari berpikir mistik dan religius menjadi berpikir rasional dan sekuler. Terima kasih.